Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita tetap konten di dalam kebun ya, karena kita kerjanya di kebun hari-hari. Kita tidak nutup kemungkinan kerja kita di kebun, konten kita ya di kebun ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman tani semuanya, kita jangan lupa share, komen, subscribe ya, supaya channel kita berkembang dengan bagus, dapat dukungan kalian semua, dan kita saling menyimak video kita yang akan datang. Jadi teman-teman, untuk tutorial hari ini itu tidak beda-beda ya. Kita nerusin yang judul kemarin. Judul kemarin itu kita di kebunan pisang, budidaya pisang. Makanya kita setiap hari ini kerjanya di kebun pisang teman-teman ya. Di kebun pisang sama kebun jagung sama kebun karet. Kita bikin videonya sekitar itu aja, cuman ada manfaatnya untuk teman-teman pemula yang lagi mau budidaya kebun pisang, mau budidaya tani lainnya. Karena kita ini channel YouTube pertanian, kita tidak nutup kemungkinan yang di konten hanya pertanian teman-teman ya. Itu jangan lupa teman-teman tonton sampai habis supaya teman-teman tidak gagal paham dan teman-teman bisa nyimak video pertanian yang jenis apa kan gitu ya. Kalau ini jenisnya kita tetap jenis budidaya pisang teman-teman. Bagaimana caranya yang bisa bikin pisang besar-besar kayak tanaman Pak Agus ini? Artinya kita dari awal dulu teman-teman. Kita modal awalnya olah lahan. Olah lahan nggak perlu pakai traktor teman-teman. Cukup kita lubang dalam 40 cm. Kalau ada sampah kita kasih sampah, kalau nggak ada sampah atau kuhe ayam kita kasih dolmet sama TSP teman-teman ya. Setelah sudah 2 atau 3 hari baru kita tanam. Nah, itu cara pengolahan lahan teman-teman. Untuk cara bibitnya seperti ini, ngambil bibit anak-anak pisang ini yang kita pelihara ini kan. Ini kan mau dipindahkan. Jadi karena ini setiap hari untuk konten kita pindahkan itu sedikit demi sedikit teman-teman ya. Nah, jadi caranya misalkan gali bibit untuk hari ini, itu besok ditiriskan dulu sekitar 2 atau 3 hari teman-teman. Kalau udah 2 atau 3 hari kita tiriskan, baru kita tanam supaya ini akarnya udah kelihatan kering ya. Ada kering sedikit itu akarnya, baru kita tanam. Kalau akarnya belum kering, langsung kita ngambil dari pohonnya ini, langsung kita bikin, ya langsung kita tanam. Ini kena tanah teman-teman ya, anunya getahnya habis kena tanah. Jadi kita tidak, untuk pembentukan akar itu kurang teman-teman, kurang banyak. Jadi kalau sudah kita tiriskan, akarnya udah agak kering-kering itu, udah pentul-pentul itu, udah pembentukan akar, baru kita tanam. Nah itu teman-teman, cara kerja kita budidaya pisang seperti ini pisang raja teman-teman. Nah ini pisang raja bisa sampai 14 sisir teman-teman. Bayangin 14 sisir teman-teman. Kalau di tempat aku ini, di lahan gini, satu sisirnya udah 6.000 pisang ini teman-teman. 6.000 satu sisir di lahan begini. Itu belum dibawa ke tengkulak. Kalau dibawa ke tengkulak itu bisa 7.000 teman-teman ya. Bayangkan kalau kali 12 sisir itu kan sudah banyak teman-teman ya. Itu sudah banyak. Makanya teman-teman yang punya lahan kosong atau teman-teman yang tidak punya kerjaan, kita harus budidaya pisang supaya untuk menopang ekonomi kita masa depan tidak kesulitan teman-teman. Karena kita semakin zaman ini maju, semakin ekonomi kita banyak pengeluaran teman-teman, karena ke bawah zaman teman-teman. Zaman sekarang ini tidak bisa diremehkan kayak zaman dulu. Dulu kita cukup misalkan nyayur ya, misalkan cukup sama terong atau apa cukup teman-teman. Sekarang ini enggak teman-teman, udah ada terong, ada tempe, ada ikan
masih ada telur lagi teman-teman. Itu bedanya zaman dulu sama zaman sekarang teman-teman. Ya, jadi kita ingat untuk pertanian itu kita galakkan supaya kita semua tanaman punya, menupang ekonomi kita yang akan datang, kita tidak kesulitan. Masalahnya itu teman-teman, semakin zaman ini maju, semakin berkembang, kita ini kalau ekonomi kita meleret artinya tidak meningkat, kita ketinggalan teman-teman ya, kita ketinggalan kereta. Artinya apa? Orang lain begini kita nggak bisa ngikuti teman-teman. Jadi kalau itu ya kita tetap nomor satu dari belakang nantinya ya. Kalau kita tidak bisa mengembangkan bakat misalkan bakat kita pertanian, kita nggak bisa budidaya pertanian atau budidaya yang lain, kita tetap nomor satu teman-teman, nomor satu dari belakang bukan dari depan. Nah itu kita jaga itu teman-teman, jangan sampai kita dapat nomor satu dari belakang ya, karena gimana pun kalau kita sudah nomor satu dari belakang, itu kita itu merasa lelah gitu ya teman-teman. Ya minimal kita walaupun nggak nomor satu sudah meningkat nomor berapa. Nah itu kita bisa ngarahkan anak cucu kita untuk arah ke sana arah ke sana supaya hidup kalian nanti sederhana tapi bisa hidup layak kan gitu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.